Batam memang wilayah Indonesia, namun sebagian besar uang yang menghidupkan kota ini berasal dari luar negeri. Jika aktivitas industri di Batam melambat, dampaknya tidak hanya terasa di pulau itu sendiri. Jadwal kapal feri bisa kacau, pengiriman barang terhambat, gaji pekerja terlambat dibayarkan, hingga kontrak kerja yang tidak diperpanjang. Sebab, sejak awal, Batam tidak dirancang untuk bertumpu pada pasar lokal. Kota ini hidup dari ritme permintaan asing dan dari keputusan yang kerap kali dibuat jauh dari wilayahnya. Ketika ritme itu berubah, Batam menunjukkan sisi lainnya. Aktivitas ekonomi mungkin masih tampak berjalan, tapi semakin banyak penduduk yang merasakan beban bertahan hidup kian berat. Secara geografis, Batam berhadapan langsung dengan Singapura. Perjalanan feri antara Batam dan Singapura umumnya memakan waktu sekitar 45 menit hingga lebih dari 1 jam, tergantung rute dan operator. Kedekatan inilah yang menciptakan ritme kehidupan. Batam bergerak seirama dengan salah satu pusat logistik dan keuangan tersibuk di Asia Tenggara. Pemerintah pun memberikan aturan khusus bagi Batam. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 menetapkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk masa 70 tahun. Di atas kertas, logikanya sederhana, memperlancar arus barang, menarik investasi, mendorong sektor industri, dan menciptakan lapangan kerja. Namun kenyataan di lapangan sering terasa lebih rumit. Banyak warga mengeluhkan biaya hidup yang tinggi, prosedur yang berlapis-lapis, dan persaingan kerja yang semakin ketat. Dari sinilah Batam menjadi menarik untuk dicermati sebagai sebuah narasi besar. Bukan sekadar kota di dekat Singapura, tetapi sebuah proyek percontohan. Sebuah cara Indonesia menancapkan satu titik di peta agar terhubung langsung dengan ekonomi global. Batam tidak hadir secara kebetulan. Ia dibangun berdasarkan perhitungan untung rugi, sebuah pulau yang letaknya cukup dekat dengan pusat logistik regional, lalu diberi status khusus agar bisa berjalan lebih cepat dibanding wilayah lain. Ketika sebuah daerah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, orientasinya jelas bukan hanya pasar lokal. Fokusnya adalah arus lintas batas, produksi, distribusi, dan ekspor. Ini juga terkait dengan konsep integrasi ekonomi subkawasan yang sudah lama dikenal. Pada tanggal 20 Desember tahun 1989, segitiga pertumbuhan Sijori, Singapura Johor Riau, diumumkan oleh Wakil Perdana Menteri pertama Singapura saat itu, Goh Chok Tong. Kerja sama ini menghubungkan tiga wilayah untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing. Dalam skema seperti ini, Singapura unggul di bidang logistik, jasa, dan keuangan, sementara wilayah sekitarnya menjadi lokasi ekspansi produksi dan tenaga kerja. Posisi Batam dalam pola ini terasa fungsional, menjadi pusat produksi regional yang dekat, cepat, dan relatif siap untuk industri. Maka, ketika orang melihat ekonomi Batam banyak digerakkan oleh modal dan pasar asing, itu bukan kebetulan. Itu adalah konsekuensi dari desain yang sengaja menempatkan Batam sebagai simpul yang melayani arus ekonomi dari luar pulau. Lalu disinilah sisi emosionalnya muncul. Kota yang dibangun untuk bergerak cepat akan selalu menuntut warganya untuk ikut bergerak cepat pula. Saat arus global sedang deras, Batam terasa hidup. Saat arus melambat, tekanannya lebih cepat jatuh ke rumah tangga yang menggantungkan hidup pada gaji bulanan. Untuk memahami mengapa ekonomi Batam terasa berasal dari luar, perhatikan pola barangnya. Batam bekerja melalui rantai pasok, komponen masuk, diproses, lalu keluar lagi. Pada Desember tahun 2025, BPS Kota Batam mencatat nilai ekspor mencapai 16.651,89 juta dolar AS dan impor 14.470,58 juta dolar AS. Angka ini menunjukkan bahwa Batam adalah pusat produksi dan distribusi yang terhubung ke luar negeri, bukan kota yang bergantung pada konsumsi lokal semata. Dalam skala tahunan, mesin ini tetap terlihat besar. BPS mencatat nilai ekspor Batam Januari-Desember tahun 2025 sekitar 19.612,52 juta dolar AS, naik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini bahkan melampaui DKI Jakarta yang hanya sekitar 17.510 juta dolar AS, padahal Jakarta adalah ibu kota negara. Artinya, aktivitas Batam banyak berbicara dalam bahasa perdagangan lintas negara, kontrak, pengiriman, jadwal kapal, biaya logistik, dan permintaan global.
Karena status kawasan bebas, arus barang tersebut juga berjalan di bawah pengawasan dan prosedur yang ketat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mewajibkan pemberitahuan elektronik untuk setiap pemasukan dan pengeluaran barang yang diproses di pelabuhan atau bandara tertentu. Bagi perusahaan besar, ini bagian dari sistem. Namun bagi pelaku usaha kecil, lapisan aturan seperti ini sering terasa sebagai biaya tambahan berupa waktu, administrasi, dan ketidakpastian setiap kali aturan berubah. Dari sinilah Batam tampak seperti kota yang menang di peta. Tetapi kota yang menang di peta seringkali menanggung risiko yang sama besarnya, ketergantungan pada arus di luar kendali. Ketika permintaan global melemah atau investor menahan ekspansi, dampaknya cepat terasa di Batam. Bukan karena Batam gagal, tetapi karena Batam memang terpasang pada mesin yang sensitif. Di balik angka-angka ekspor yang besar, ada realitas yang lebih pahit, biaya hidup. Berdasarkan survei biaya hidup 2022, Batam membutuhkan sekitar 10,2 juta rupiah per bulan untuk kebutuhan dasar. Ketika biaya hidup setinggi itu, kota mungkin tampak sibuk, tetapi banyak warganya tetap merasa hidup berat. Bebannya bukan drama besar, melainkan rutinitas sehari-hari, sewa, makanan, ongkos, biaya sekolah, dan kebutuhan yang naik perlahan. Tekanan lain datang dari tata kelola lahan. Banyak tanah di Batam berada di bawah hak pengelolaan BP Batam. Dalam praktiknya, BP Batam perlu memberi persetujuan terlebih dahulu untuk peralihan hak atas tanah. Di tingkat warga, urusan seperti ini sering terasa jauh dari konsep ekonomi global. Lalu ada komponen yang sering disebut warga sebagai beban rutin, UWTO, uang sewa tanah wajib tahunan objektif, yang harus dibayar penerima alokasi lahan kepada BP Batam. Hal ini menjadi pengingat harian bahwa Batam berjalan dengan tata kelola yang berbeda. Pada akhirnya, semuanya kembali ke lapangan kerja. BPS Kota Batam mencatat tingkat pengangguran terbuka TPT Batam pada Agustus tahun 2024 sebesar 7,68%. Angka ini penting karena Batam dibangun dengan janji akan kesempatan kerja. Ketika pasar kerja mengetat, tekanan bukan hanya soal mendapatkan pekerjaan, tetapi juga soal bertahan. Orang yang datang dengan harapan lama bisa bertemu dengan realitas baru, kompetisi lebih keras, biaya hidup lebih tinggi, dan ruang aman yang semakin tipis. Disinilah emosi kota terasa jelas. Batam bisa menjadi tempat yang sangat produktif, tetapi produktivitas tidak otomatis terasa sebagai rasa aman bagi semua orang. Ada jarak antara angka-angka ekonomi dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pada akhirnya, Batam bukan sekadar cerita tentang Batam. Batam adalah cetak biru kebijakan. Sebuah cara Indonesia menciptakan pusat ekonomi global melalui kawasan khusus, kedekatan geografis, dan fasilitas investasi. Ini bukan ide yang akan berhenti di satu tempat. Indonesia sudah memiliki banyak kawasan ekonomi khusus kayak kawasan industri, dan berbagai model insentif seperti Arun, Lok Seumawe, Seimangkei, Batang, Gresik, Sanur, Palu, Bitung, Morotai, dan Sorong. Batam hanyalah contoh paling nyata, paling lama, sekaligus paling terasa efek sampingnya. Karena itu, kepastian tata kelola di Batam juga menjadi pelajaran nasional. Ombudsman Kepulauan Riau pernah menyoroti munculnya kerancuan koordinasi setelah perubahan kewenangan berbasis PP tertentu, termasuk klaim otoritas penuh oleh BP Batam dan potensi benturan dengan kewenangan Kementerian Teknis. Ini bukan sekadar masalah struktur. Kepastian aturan menentukan apakah uang berani masuk, apakah pabrik berani berekspansi, dan apakah kota memiliki ritme yang stabil. Ketika aturan saling tarik-menarik, Batam mungkin tetap tampak bergerak, tetapi warganya tidak setenang dulu. Arah masa depan Batam juga mulai bergeser ke ekonomi digital, misalnya di Nongsa Digital Park. Kawasan ini diposisikan sebagai kawasan terintegrasi untuk bisnis digital di Batam. Reuters melaporkan bahwa DBS dan UOB memberi pinjaman sekitar 6,7 triliun rupiah atau setara 411 juta dolar AS untuk proyek kampus pusat data di Nongsa Digital Park, dengan target 3 pusat data dan kapasitas sekitar 72 megawatt yang ditargetkan rampung pada akhir 2025. Dilaporkan juga bahwa Oracle disebut-sebut mempertimbangkan investasi pusat layanan cloud di Batam, berlokasi di Nongsa Digital Park. Jika arah ini benar-benar terwujud, Batam akan naik kelas dari pusat produksi barang menjadi pusat produksi data.
Namun di titik ini, Indonesia kembali dihadapkan pada pelajaran yang sama. Setiap percepatan ekonomi biasanya menuntut kesiapan sosial yang sama seriusnya. Ekonomi digital membutuhkan keterampilan yang berbeda, pendidikan dan pelatihan yang berbeda, serta seringkali menaikkan nilai tanah dan biaya hidup lebih cepat daripada kenaikan gaji. Jadi, ketika Indonesia ingin meniru model Batam di tempat lain, ukuran keberhasilannya tidak cukup berhenti pada angka investasi dan target ekspor. Ukurannya harus menyentuh hal yang paling dirasakan warga, keterjangkauan hunian, kepastian kerja, pelatihan yang nyata, dan aturan yang konsisten. Secara keseluruhan, Batam telah menunjukkan suatu hal yang sulit dibantah, Indonesia bisa menempelkan satu titik di peta ke mesin ekonomi dunia tanpa harus menjadi negara besar. Pertanyaannya tinggal satu. Jika cetak biru ini diperbanyak, apakah kita siap menanggung konsekuensinya dengan lebih adil, sebelum kota-kota cepat berikutnya membuat semakin banyak orang terbebani oleh biaya hidup?